Halo teman-teman semuanya, jadi pada video kali ini, itu adalah video kedua dari bab 5. Saya akan menjelaskan tentang cara-cara pembuatan macam-macam dari drawing view yang ada di SolidWorks. Nanti ada section, ada detail, ada broken out, ada break view, dan nanti juga ada auxiliary view. Nah, kita akan bahas satu persatu, dan di sini saya akan membuat dokumen baru. Misalkan saya akan pakai yang A3 saja di sini, kita klik OK. Lalu untuk contoh, eee, section, saya akan menggunakan part yang puli ini. Jadi ini saya mulai dari pandangan depan, samping, dan juga atasnya tidak usah ya. Oke, seperti ini. Oke, jadi seharusnya kalau misalkan untuk menjelaskan yang pandangan depan ini, itu kan harusnya ada banyak sekali detail di bagian dalam. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini mau mengaktifkan untuk garis putus-putusnya, maka teman-teman memilihnya di bagian display style di sini. Jadi kita bisa pilih yang hidden lines visible. Nah, seperti ini. Kalau misalkan yang ini tidak mau yang menggunakan sama seperti parent-nya, maka yang use parent style-nya di unchecklist, lalu kita gunakan yang berwarna seperti ini. Oke, nah harusnya kan ini di bagian dalamnya tuh banyak sekali yang perlu dijelaskan sehingga kita membutuhkan gambar potongan. Jadi untuk gambar yang pandangan depan ini kita akan hapus dan tersisa dari pandangan samping. Nah, kita akan potong hasil dari pandangan depannya itu nanti dari pandangan sampingnya. Untuk section itu ada di sini, kita klik dan di sini kita bisa pilih ya untuk macam dari cutting line-nya. Kalau yang sederhana di sini ada yang vertikal dan juga di sini ada yang horizontal. Kalau vertikal ya berarti potongan garis potongannya adalah vertikal, kalau yang horizontal ya untuk yang horizontal. Nah, untuk yang ini belum akan saya bahas karena ini sudah teknik yang lebih lanjut. Oke, kita akan gunakan yang ini, yang vertikal, karena saya akan memotong di bagian sini. Jadi saya pas potong di tengah-tengah, kita snap ke bagian center point-nya, kita klik, lalu kita klik yang centang ini, klik OK. Dan ini adalah hasilnya. Nah, harusnya untuk panahnya ini bukan arahnya ke kiri ya, harusnya arahnya adalah ke kanan. Nah, nanti jadinya adalah seperti ini. Oke, kita klik, dan sudah jadi untuk hasil dari gambar potongannya. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita edit. Jadi kita bisa mengedit di bagian arsirannya ini. Jadi cara untuk mengedit arsirannya, kita klik ke area yang ada arsirnya, kita klik, dan di sini nanti akan muncul opsi untuk area hatch atau arsirannya. Di sini kalau misalkan kita mau gunakan yang custom, tidak sesuai dengan bawaan, di sini bisa di unchecklist yang material cross hatch. Di sini ada banyak macam ya, ada solid ataupun di sini juga ada none. Kita pilih yang hatch, lalu kita pilih macamnya yang ada di sini. Jadi di sini sangat banyak tersedia. Kalau yang biasa digunakan itu biasanya yang ISO yang ada di sini. Tapi kalau yang biasa kita gunakan itu yang ISO steel. Nah, jadi yang untuk jarak antar garisnya itu dia sama ya. Terus yang kedua di sini ada pattern scale-nya. Ini untuk mengatur kerapatannya. Misalkan kerapatannya saya atur segini, mungkin agak besar sedikit ya. Atau mungkin 1,5. Lalu ini untuk mengatur derajatnya, jadi kita bisa mengatur derajat jika memang nanti ada yang perlu diubah, tapi default-nya ini adalah 45 derajat, jadi tidak perlu dirubah. Dan di sini apply to-nya, jadi kalau misalkan teman-teman settingan yang barusan ini ingin ke semua bagian bendanya, maka pilihnya yang komponen. Tapi kalau yang region, maka hanya di region yang kita pilih tadi saja. Nah, jadi tetap di sini saya sarankannya pilih yang komponen. Oke, jadi seperti itu untuk yang section view. Lalu selanjutnya, di sini saya akan membuat sheet baru untuk contoh selanjutnya. Jadi cara untuk menambahkannya kita cukup klik kiri aja di add sheet, maka nanti akan menambahkan sheet baru. Sementara belum saya ubah untuk ukurannya, jadi kita masih pakai ukuran A3. Tetapi kalau memang nanti ingin mengubah, kita tinggal ke properties, misalkan saya ubah ke
A2 misalkan. Nah, maka yang sheet pertama ini adalah A3 dan yang sheet kedua ini adalah A2. Jadi bisa kita ubah sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, jadi untuk contoh berikutnya saya akan memasukkan yang shaft. Oke, saya masukkan shaft. Oke, ini pandangan depan, atas, samping, dan juga ini untuk isometriknya. Oke, yang berikutnya itu adalah detail view. Jadi detail view ini kita membuat sebuah lingkaran yang dimana itu adalah tempat kita ngezoom ke suatu bagian dari bendanya. Misalkan yang mau saya zoom itu adalah yang di bagian ada slotnya di sini. Jadi saya klik detail view-nya, ada di sini. Nah, berikutnya kita disuruh untuk menggambar sketch lingkarannya. Jadi seperti menggambar lingkaran biasa di sketch. Misalkan saya mulai kira-kira dari tengahnya di sini, saya klik kiri. Ini untuk center point lingkaran. Dan kita atur lingkarannya kira-kira sampai semua bagian slotnya ini masuk. Oke, kira-kira segini kita klik kiri lagi. Misalkan saya taruh di sini. Oke, ini sepertinya agak kebesaran ya. Saya bikin 1:1 aja. Nah, yang ini juga saya buat. Kalau ini jadinya 4:1, saya bikin 2:1 aja. Jadi biar tidak terlalu besar. Oke, jadi caranya detail view adalah seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mengubah lagi area yang diinginkan, itu teman-teman bisa klik kiri dan ditahan, lalu digeser-geser. Itu kalau misalkan ada kurang sedikit bagian yang kena, nah teman-teman bisa pakai cara itu. Tapi kalau misalkan ingin menghapus, cukup klik kiri, lalu klik delete. Nah, itu untuk menghapus. Oke, saya undo. Jadi untuk detail view adalah seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah broken out. Jadi broken out itu di sini. Jadi broken out itu adalah pemotongan sebagian. Jadi misalkan di sini saya akan munculkan dulu untuk hidden line-nya. Oke, yang di sini tidak perlu ada hidden line. Oke, nah di sini misalkan hidden line yang mau saya munculkan atau perlu saya potong, misalkan adalah eh, lubang yang bagian sini. Jadi saya tidak perlu memotong semua bagiannya ya. Jadi saya hanya perlu memotong misalkan hanya bagian sininya aja. Yang ada lubang mendatar sama lubang yang vertikal. Jadi saya perlu memotong bagian yang sini aja. Oke, jadi broken out itu caranya sama seperti detail. Jadi kita membuat sketch dulu batas dari potongannya. Terus nanti posisi pemotongannya itu kita ambilnya dari pandangan sebelahnya. Jadi potongannya itu kan ada di sini. Tapi pemotongannya tuh pas mau ada di tengah-tengahnya. Nah, nanti kita settingnya lewat pandangan yang di sebelahnya sini. Atau lewat yang sini sebenarnya juga bisa. Ini coba saya dekatkan dulu. Oke, biar nanti lebih jelas. Oke, kita ke broken out, kita klik. Nah, jadi yang pertama kita akan menggambar namanya spline. Jadi spline ini untuk nantinya membuat kurva yang nanti bentuk kurvanya itu tergantung dengan tempat kita ngeklik. Jadi yang kita gambar kurvanya ini di tempat yang mau dipotong. Jadi misalkan di sini. Oke, jadi misalkan saya kira-kira akan memotongnya di bagian sini. Jadi kita klik-klik terus dan nanti sampai membentuk close loop. Oke, seperti ini. Nah, terus depth-nya itu biar lebih jelas saya akan checklist yang preview. Jadi di sini kita bisa atur. Nah, di sini kan garisnya akan bergerak ya. Jadi ukurannya itu menyesuaikan dengan ukuran paling terluar. Jadi di sini saya pilihnya yang 11. Nah, karena 11 itu adalah pas di tengah-tengah sini karena ukuran paling terluarnya adalah diameter 22. Maka kita langsung klik OK aja. Nah, maka nanti jadinya adalah seperti ini. Nah, untuk melengkapi kita bisa berikan center line sini sama di sini. Oke, jadi seperti itu untuk broken out.
Berikutnya kita akan membahas tentang break view. Jadi untuk praktek menggunakan break view, saya akan tambahkan satu pandangan depan lagi. Nah, kalau di sini sudah ada yang shaft, kita tinggal double klik dan kita letakkan misalkan di sini. Oke, cukup satu pandangan depan aja. Lalu ini saya kecilkan aja ke 1:1. Oke, jadi break view itu adalah yang di bagian sini. Dia itu akan memendekkan ketika suatu pandangan proyeksinya itu dia terlalu panjang. Sebenarnya ini biasanya digunakan untuk di bagian perpipaan ataupun benda-benda lain yang cukup panjang, tetapi sebenarnya di bagian penampangnya itu dia tidak ada perbedaan atau detail lainnya. Detail lain yang dimaksud itu kayak misalkan di sini ada diameter, tapi di sini ada perbedaan diameter mengecil dan di sini ada lubang. Jadi semua perbedaan bentuk sama perbedaan ukuran itu adalah detail yang berubah. Jadi break view itu hanya digunakan untuk bagian yang penampangnya sama dan tidak ada perbedaan apapun. Berarti kalau dalam contoh pandangan depan ini, misalkan saya mau potong bagian sini sampai bagian sini. Oke, jadi kita langsung praktek pakai break view dan yang pertama kita harus memilih drawing view-nya terlebih dahulu. Jadi saya pilih yang drawing view pandangan depan ini. Lalu di sini ada beberapa opsi yang bisa kita ubah. Jadi yang pertama adalah cut direction-nya, itu bisa yang vertikal ataupun yang horizontal. Nah, tapi kita akan pakai yang vertikal. Nanti yang gap size akan saya jelaskan ketika kita sudah membuat. Lalu yang berikutnya di sini ada stylenya. Jadi ada yang kurva, ada yang lurus, ada yang zigzag, ada yang small zigzag, ataupun di sini yang tidak beraturan ya. Tapi tetap kita akan pilih yang curve aja atau yang kurva karena ini yang nanti akan sering digunakan. Misalkan saya akan mulai dari bagian sini. Saya klik. Jadi klik pertama itu adalah tempat mulainya. Dan nanti kita akan klik kiri lagi, itu untuk menentukan ujungnya. Misalkan saya pilih ujungnya di sini, saya klik kiri lagi. Maka nanti akan diperpendek sesuai dengan nantinya yang kita potong. Nah, jadi gap size itu adalah ini ya, eee, gap antar si garis potongnya. Jadi kalau misalkan di sini saya perkecil, misalkan 5, terus saya enter, maka nanti dia akan lebih pendek. Oke, kalau sudah selesai kita klik OK. Setelah kita sudah membuat si break view-nya ini, kalau misalkan nanti ada bagian yang mau diedit, kita cukup langsung klik kiri ke bagian dari garis break-nya, dan di sini nanti akan muncul properties dari break view. Yang bisa kita ubah di sini hanya dua, yaitu ada gap size sama ada break line style. Jadi kalau gap size ini adalah ini jaraknya, gap-nya ini. Misalkan mau saya perpendek jadi 5, terus saya enter. Terus di sini bisa kita ganti, jenis garis break-nya, kalau misalkan dibutuhkan, tapi sementara kita tetap di curve-nya aja. Oke, yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang auxiliary view. Jadi auxiliary view di sini itu adalah kita ingin menjelaskan, bagian permukaan atau bagian bendanya yang dia itu tidak sejajar dengan 3 pandangan utama. Jadi di pandangan atas kita tidak bisa menjelaskan yang jarak lubangnya ini karena dia terdistorsi dengan sudut pandangnya dan kemiringannya, sehingga kita harus punya pandangan yang tegak lurus terhadap permukaan ini. Nah, disinilah kita akan menggunakan yang namanya auxiliary view atau pandangan bantu, yang nantinya akan sejajar atau tegak lurus dengan kemiringan ini. Kita klik di sini auxiliary view-nya, dan di sini kita tinggal atur bagian mana atau sisi mana yang kemiringannya itu mau kita buat, pandangan bantunya. Jadi saya langsung pilihnya yang sini ya, klik, dan nanti dia akan membuat pandangan bantunya tersebut. Ini bisa kita atur, dia mau sejauh apa dengan jaraknya, misalkan saya klik di sini. Oke, nanti untuk bagian ini, center mark-nya itu bisa kita hapus karena harusnya dia sejajar atau tegak lurus dengan si lubangnya ini. Jadi kita ke annotation, ke center mark. Nah, kalau misalkan kita buat ulang, dia posisinya
lebih pas daripada yang tadi otomatis tergenerate. Eh, eee, saya salah klik tadi, seperti ini, dan seperti ini. Oke. Oke, jadinya seperti ini. Nah, jadi auxiliary view pada intinya adalah seperti itu. Jadi pandangan bantu yang pandangannya atau sudut pandangnya itu bisa disejajarkan dengan kemiringan suatu bagian. Dan jadinya nanti seperti ini. Oke, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Kita sudah mengenal beberapa hal tadi, ada auxiliary view, terus tadi ada section view, ada detail view, ada broken out view, dan juga ada break view. Nah, ini adalah nanti jenis-jenis dari drawing view yang akan sering teman-teman gunakan untuk menjelaskan beberapa bagian detail dari bendanya ketika tiga pandangan utama itu tidak cukup untuk menjelaskan detail-detail yang teman-teman ingin tunjukkan. Baik, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Sekian dan terima kasih.